lagi bersama saya Winda Melantika di program acara Insporta, informasi seputar olahraga dan kesehatan. Dan spesial di episode Insporta kali ini saya lagi ada di lapangan Sorobayan, Kabupaten Bantul. Hari ini kita akan bahas tentang salah satu olahraga yang mungkin belum cukup familiar di tengah-tengah kita semuanya, terutama di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu olahraga softball. Nah, kira-kira seperti apa keseruannya? Yuk, ikuti saya. Dunia olahraga cukup beragam, berkembang pesat di tengah kemajuan masyarakat di Indonesia. Olahraga permainan menjadi salah satu olahraga yang makin banyak peminatnya. Salah satunya adalah olahraga softball. Insporta kali ini akan mengajak sobat olahraga semua mengenal lebih jauh olahraga softball yang berasal dari Amerika, yang diciptakan oleh Hancock pada tahun 1887 di kota Chicago. Di Indonesia, softball mirip dengan permainan bola kasti. Pertama kali softball masuk agenda Pekan Olahraga Nasional PON ke-7 di Surabaya. Beberapa alat yang digunakan dalam olahraga softball adalah bola, gloves, atau sarung tangan kulit, bat atau pemukul, dan helm untuk melindungi kepala pemain. Permainan softball dimainkan oleh 9 orang pemain dan bermain dalam 7 inning, yaitu masing-masing regu mendapat giliran menjadi pemain bertahan dan menyerang masing-masing 7 kali. Pergantian ini apabila regu bertahan berhasil mematikan pemain dari regu penyerang sebanyak 3 orang. Cara memainkannya ialah seorang pemukul melakukan pukulan terhadap bola yang dilemparkan oleh pitcher atau pelempar bola. Bola dipukul dengan menggunakan bat. Pelempar bola bertugas dari tengah lapangan, di mana anggota regunya bertugas juga di 3 home base, 4 di luar lapangan, dan 1 di home plate. Seorang pemukul harus berhasil mengelilingi semua base sebelum bola mengenai base yang ditujunya. Pemukul dapat menolak lemparan bola yang dirasa tidak sesuai. Skor atau run dihasilkan dari seorang runner berlari menginjak semua base secara berurutan dan kembali menginjak home plate. Setiap pelari yang berhasil mengelilingi dan menginjak home plate mendapat 1 angka. Lari bebas akan diberikan apabila pitchers melemparkan bola 4 kali salah. Si pemukul dihalang-halangi pada waktu akan menuju base. Bila semua base terisi, sedangkan si pemukul telah 4 kali tidak memukul karena pitcher melemparkan bola salah terus. Waktu permainan ditentukan oleh inning, setiap tim mendapat giliran memukul sampai 3 kali out dan mematikan tim lawan 3 kali out disebut 1 inning. Jika dalam inning yang ditentukan waktu sudah habis dan kedua belah tim dalam keadaan seri, inning tambahan dimainkan sampai salah satu tim keluar sebagai pemenang. Kondisi itu disebut tie break atau seri. Pada permulaan permainan, tim yang menjadi tuan rumah mendapat giliran melempar, sedangkan tim tamu mendapat giliran memukul. Ada beberapa teknik dasar yang harus dikuasai oleh seorang pemain softball untuk dapat mengikuti permainan softball dengan baik. Teknik yang harus dikuasai meliputi teknik melempar bola atau throwing, menangkap bola atau catching, memukul bola atau batting, menghadang tanpa ayunan atau banting, dan lari-lari base ke base serta meluncur. Di samping itu, dalam situasi bermain diperlukan keterampilan-keterampilan khusus untuk dapat bermain dengan baik. Bergerak cepat terhadap bola untuk menangkap, melakukan pukulan, dan melempar keras diperlukan keterampilan otot-otot yang luas dan menghendaki ketelitian yang besar. Nah, sobat olahraga, Perserikatan Baseball Softball Amatir Seluruh Indonesia (Perbasasi) sebagai induk olahraga baseball dan softball di Indonesia terus berupaya kan olahraga ini agar lebih dikenal dan memasyarakat. Salah satunya dengan membentuk Liga Softball Indonesia atau LSI. LSI diselenggarakan pertama kali pada tahun 2004.
Bagi kalangan softball, Liga Softball Indonesia atau LSI merupakan pertandingan bergengsi menuju semi profesional. Dan hingga saat ini, olahraga softball juga menjadi olahraga yang turut serta dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Nasional PON yang merupakan pesta olahraga 4 tahunan terbesar di Indonesia. Sobat olahraga, hari ini kita udah barengan sama Mas Fahrul. Iya, betul. Betul Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Habis kehujanan sebenarnya. Habis kehujanan, tapi tetap latihan, Mas. Iya, tetap harus. Dampingin temen-temen ya. Iya, benar sekali. Mas Fahrul, kalau boleh tahu, dulu Mas Fahrul awal mula mungkin sebelum saat ini sudah menjadi coach gitu ya, Mas, Iya. untuk mendampingi anak-anak. Dulu awal mula terjun di dunia olahraga softball sejak kapan gimana, Mas, kalau boleh tahu cerita? Oh, kalau awalnya sebenarnya ketika masuk kuliah itu tahun 2011. Jadi pas awal masuk kuliah ada pertandingan itu bertepatan dengan kalau nggak salah prapon. Nah, prapon softball. Nah, cuma lewat aja sebenarnya terus kok agak menarik gitu kan. Terus saya tanya-tanya, terus pas ternyata di kampus sendiri ada UKM-nya. Jadi saya mencoba. Jadi tahun 2012 saya masuk mencoba ya peruntungan gitu kan. Karena untuk pendaftaran sendiri kan ya mudah gitu. Nah, dari awalnya dari 2012 sampai sekarang alhamdulillah ya. Sebenarnya prestasinya sih enggak, partisipasi mungkin banyak. Jadi dari yang kompetisi antar universitas, terus ada antar klub, dan yang terakhir yang paling tinggi antar kompetisi PON paling tinggi itu paling di situ aja. Kemarin berarti ikut PON? Yang 2015 saya ikut. 2015. Iya, itu yang di Bandung. Gimana, Mas? Boleh diceritakan, Mas, pengalamannya di PON 2015? Ya, kalau pengalaman mesti pahitnya dulu ya. Kalau pahitnya dulu, alhamdulillah latihan kita pagi sore kita lakuin tiap ya selama 5 hari kita tetap latihan. Jadi dari Senin sampai hari Minggu ada 5 kali latihan itu pagi sore. Nah itu bertahan selama 1 tahun sebelum akhirnya kita berangkat PON. Jadi ya teman-teman atau enggak saya juga pelatihannya enggak sedikit gitu kan, perjuangannya enggak sedikit. Ya akhirnya kita bisa berangkat. Ya seneng aja gitu, bisa membela DIY lah. Dari tahun 2012 ya, iya, Mas, 12. sampai tahun ini artinya ini juga sudah cukup lama juga alhamdulillah. ya Mas Fahrul terjun di dunia olahraga softball ini. Apa Iya. sih yang mungkin membuat Mas Fahrul ini tetap bertahan gitu? Apalagi mungkin bisa dibilang olahraga softball ini belum sepopuler olahraga bola lainnya seperti sepak bola misalnya. Iya, kalau untuk itu sebenarnya paling gampang gini. Kalau untuk sepak bola kita dari kecil aja udah pasti diajarin main sepak bola. Ya contoh ketika kita SD mesti teman-teman ngajakin. Tapi untuk olahraga yang satu ini kan kita nggak langsung diajarin atau nggak langsung bisa nendang lah atau lain-lain, karena teknik sendiri membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mempelajarinya gitu kan. Nah kalau misalkan apa sih yang saya rasakan selama 10 tahun gitu kan berkecimpung di dunia persoftballan gitu, karena ketika kita nggak melakukan apa ya, kalau nggak latihan itu rasanya aneh banget rasanya, benar-benar aneh. Jadi pengennya kembali aja terus. Jadi ya semakin kesini akhirnya dipercaya buat jadi pelatih ya, sampai sekarang melatih pertama kali ya di Bandung. Gitu. Mas tadi berbicara mengenai teknik ya, Mas. Apa Iya. sih, Mas, teknik dasar ataupun teknik khusus ya, apalagi untuk pemula yang mungkin ingin bergabung di olahraga softball ini? Kira-kira basicnya kita harus apa, Mas? Apakah harus langsung beli alatnya dulu nih? Atau enggak. gimana nih? Untuk alatnya sebenarnya nggak perlu. Kalau misalkan di suatu klub mesti akan dipinjamkan, karena untuk alatnya sendiri kan nggak begitu terjangkau untuk ukuran pemula. Jadi pasti akan dipinjamkan. Nah untuk tekniknya sendiri ada 3, melempar, menangkap, sama memukul. Dan untuk normalnya ada 1 lagi itu berlari. Kalau berlari kan otomatis semuanya mesti bisa. Nah untuk teknik yang paling dasar untuk pemula itu adalah lempar dan menangkap, paling gampang itu. Karena
untuk diperagakan 2 orang saja itu paling cukup. Jadi yang satu lempar, yang satu juga menangkap, gantian masih bisa. Gitu. Oke. Mas, kalau boleh tahu olahraga softball ini idealnya bisa diikuti dari umur berapa, Mas? Oh, untuk idealnya sebenarnya sama kayak olahraga yang lain. Dari mulai kecil bisa, tergantung kalau daerahnya udah ada dari SMP udah ada alatnya, mereka akan melakukan ya pencarian bakat gitu. Tapi kalau misalnya untuk DIY sendiri, untuk umur di bawah SMP masih dalam tahap pencarian. Ini kita mulai tahun ini alhamdulillah untuk SMP SMA udah mulai jalan. Kalau dulu kita ngambilnya masih dari kuliah, Mbak. Jadi kehitungnya terlambat banget karena periode emasnya umur sekitar 23 atau 22. Tapi berarti kalau misalkan mereka udah latihan 2 tahun gitu biasanya. Oh, udah agak-agak mahir gitu kan, 2 tahun udah cukup. Gitu. Cukup lama ya? Iya, lama. 2 tahun ya. Iya. Nah, padahal kalau dilihat tadi saya sekilas ya Mas sebagai orang awam ya, melihat olahraga ini mungkin hanya main, menangkap bola, melempar. Cuma teknik khusus, triknya mungkin boleh diperagakan sedikit Mas, seperti apa Mas? Cara menangkap dan melempar? Kalau untuk melempar kita punya bukan teknik sebenarnya, kayak pegangan bolanya aja. Kalau orang-orang awam akan memegang bola seperti ini biasa. Tapi kalau bola softball itu kan ada jahitannya. Nah, kita ada tekniknya huruf C. Kalau C berarti dia dari sini C, gini C. Nah, kita megangnya gini, huruf C gini. Nah, kalau dipegang huruf C ini itu mengambil 4 jahitan. Jadi 1, 2, 3, dan 4. Ini 4 jahitan. Jadi kita ngambil huruf C, ini teknik memegang atau grip, teknik memegangnya. Untuk melemparnya sepertinya semua orang bisa melempar untuk awamnya gitu kan, karena melempar tinggal melempar ke depan masih bisa. Cuma bedanya yang kita tekankan adalah teknik dari lecutannya. Kalau misalkan kadang-kadang lempar ya tinggal lempar aja, tapi mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan dengan tangan mereka gitu kan. Sebenarnya yang dilakukan orang-orang ketika mereka lempar ya sama. Jadi ketika ada teknik melempar, wah gampang banget. Karena tinggal pegang aja, udah tahu gripnya, tinggal lempar bisa. Perbedaannya adalah kadang-kadang orang awam itu melemparnya gini, Mbak. Jadi pas dilempar dia akan buka gini. Nah, ini akan mengurangi hambatan jadi nggak ada. Kalau misalkan biasanya kalau kita diajari ketika dilepas lemparannya, dia akan seperti ini. Nah, ketika begini dia akan berputar. Nah, otomatis bolanya akan lurus gitu. Kalau misalkan cuma gini aja, dia akan nggak akan sampai. Untuk jarak antar bisnya itu biasanya orang-orang kalau lempar seperti itu nggak nyampe, Mbak. Gitu. Itu untuk lemparnya. Kalau untuk menangkap paling gampang adalah tangan 2. Jadi yang misalkan normal tangan kiri ini megang glove, tangan kanan kan tidak. Kalau untuk menangkap mereka akan menganggur gitu kan. Nah, kalau kita dia akan ngambil di bawah. Tujuannya apa? Ketika menangkap bola dan masuk ke glove tapi bolanya lepas nih, ada tangan kanan yang menahan. Jadi bola tidak jatuh. Oh, nggak apa-apa ya Mas, berarti kayak nggak apa-apa ya? asalnya nggak bolanya gini. Belum sampai pakai tangan kanan gini nggak bisa. Dia hanya menyangga ya. Menyangga aja, yang penting cuma nunggu bola masuk. Nah, gitu. Paling spesifik gampang dilakukan oleh pemula ya gitu aja. Mas, setelah ini saya boleh nggak sih Mas lihat teman-teman latihan? Oh, boleh banget. Gitu. Iya, boleh banget. Lebih tahu ini cara teknik pegang bolanya. Oke, boleh. Thank you Mas, waktunya mantap. Ya. Nah Sobat Olahraga, hari ini saya sudah bersama Mbak Tata dan juga Mbak Jatuh. Halo, gimana kabarnya? Baik. Ini sumringah banget ya. Ini tadi udah mulai latihan atau belum sih? Sebagian udah mulai pemanasan. Sebagian jadi ya? Iya, udah mulai inti. Tapi emang kalau latihan jadwalnya selalu sore atau seperti apa?
Ya kita latihannya sore, soalnya kalau pagi masih banyak yang kerja juga sama kuliah juga. Nah, berolahraga ini memang salah satu olahraga yang mungkin bisa dibilang unik ya. Mungkin tidak semua orang, terutama teman-teman yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, tahu ada olahraga softball. Ini olahraga softball dari Kabupaten Bantul. Ini udah ada sejak kapan sih, Mbak? Sejak kalau di Bantulnya kita baru, soalnya baru masuk Porda tahun kemarin 2002. Tapi kalau untuk DIY-nya kita udah lama banget, 9 bulan kita juga udah ada. Oke. Kalau dari kalian sendiri dulu mulai tahu olahraga softball nih karena apa? Karena kan mungkin teman-teman ini lebih banyak familiar sama olahraga kayak sepak bola, mungkin bulu tangkis, apalagi kalau cewek ini kan softball gitu kan. Itu dulu awal mulanya gimana sih kalau Mbak Lata? Kalau dari aku taunya awal dari kuliah karena ada kuliah mata kuliahnya. Terus habis itu di 2021 kemarin dikenalin sama Mbak Jatuh juga, terus disuruh ikut jadi tim softball Bantul. Oke, kalau Mbak Jatuh udah lama juga ya? Saya udah dari 2010. 2010, Iya, wow. ikut di kampus dulu. Udah pro banget nih kayaknya. Sekali. Tapi emang dari 2010 sampai tahun ini memang hanya menggeluti satu olahraga, yaitu softball, atau seperti apa? Fokusnya cuma di softball karena peluangnya kita besar sih Mbak. Prestasi juga banyak, persaingan sedikit, jadi eventnya juga lumayan banyak. Oke, event terakhir apa sih yang Mbak Jatuh ikutin, Mbak? Kita Porda 2022 kemarin. Nah, itu Oke. yang paling baru. Kalau softball tuh olahraganya kategorinya apa sih Mbak? Kayak putra-putri atau mungkin dari segi umur atau apa? Kalau yang softball kita ada softball putra sama softball putri. Oke. Cuma kayak umur, berat badan gitu nggak ada ketentuannya ya? Mungkin kan beberapa olahraga kan ada yang seperti itu ya? Umur kali ya Mbak? Kalau umur biasanya ada, tapi tergantung eventnya apa. Kalau antar klub biasanya kita open, tapi kalau yang istilahnya daerah atau nasional itu biasanya ada batasan usianya. Apa sih yang membuat kalian tertarik gitu sama olahraga softball? Mungkin selain memang peluang ya untuk prestasi. Nah kalau Mbak Tata sendiri, apakah ini kedepannya hanya mungkin hanya sekedar hobi atau memang ingin meneruskan sebagai olahraga prestasi? Kalau bisa ke prestasi sih masih mau, tapi kalau ya sekarang karena nggak ada event ya masih di hobi aja dulu. Oke. Apa sih kesulitannya Mbak kalau boleh tahu? Kesulitannya saat game sih kali ketemu sama lawan ya udah main ke teknik taktik dalam permainan aja, kesulitannya di situ. Tapi kalau basic dalam olahraga ini sih so far ya enak buat dilakukan. Oke. Mungkin selain kayak pemanasan mungkin ya sebelum olahraga softball ini, ada nggak sih mungkin olahraga lain yang memang menjadi apa ya, bisa mendulang untuk olahraga softball, misalnya nge-gym atau apa gitu? Kalau kita biasanya ya nge-gym juga kadang karena harus lengannya kita juga harus kuat, ada power lengan yaitu fisik, jogging juga sangat mendukung. Yang dibutuhkan berarti otot kaki tangan ya? Iya, lebih daya tahan power lebih kan kita lemparannya Mbak, jadi otomatis otot lengan juga sangat berpengaruh. Oke. Selama ini apa sih yang mungkin dari Mbak Jatuh sama Mbak Tata nih ya, kan udah tahu nih ya mungkin untuk kebutuhan ototnya lebih banyak di tangan. Pernah nggak suatu ketika memang nggak pemanasan nih, terus seperti apa? Saya pernah kemarin Porda, jadi kayak kebetulan juga staminanya agak kurang, terus pemanasannya kurang, jadi pas main ya cedera. Ya ototnya ketarik kayak gitu sih. Biasanya berapa sih Mbak satu tim? Berapa orang? 9 orang kita satu tim yang main. 9 orang. Yang ikut di sini ada berapa orang? Ini kalau satu tim biasanya ikut kejuaraan 15 orang, tapi yang masuk di lapangan itu 9 orang. Sisanya pemain cadangan. Kedepannya udah ada event terdekat belum nih agenda-agenda? Ini kedepannya kita DIY Prapon, untuk persiapan Prapon sudah mulai ada event terdekat. Selama lomba nih kira-kira lawan terberat dari mana? Sleman. Kalau yang Porda kemarin Sleman. Sleman ya? Porda Sleman. Tapi kalau untuk tingkat nasional ya istilahnya Jogja masih 11-12 sih. Kalau mamanya di tingkat atas kita juga masih belum bisa, tapi kalau menengah kita udah istilahnya ya 5 besar, 6 besar udah bisa kalau di. Katanya rutin nih Mbak nih, tiap hari apa di Bantul? Kalau di Bantul kita hari Rabu, Jumat.
sama kadang minggu kita Di gabungan di UGM kalau nggak di UEJ. Gitu berarti nggak selalu ada di lapangan ini gitu ya, pindah-pindah. Apa sih yang membuat kalian mungkin selain tertarik karena olahraga ini memang jarang diminati dan memang sebagai olahraga prestasi ya Mbak ya. Ini mungkin teman-teman sobat olahraga yang ada di rumah kan juga penasaran nih ya, kira-kira kenapa ya kok memilih softball, apalagi kan mungkin terutama di Bantul ini mungkin belum banyak gitu teman-teman yang join gitu kan. Ini gimana nih menurut Mbak Tata? Ya, kalau dari saya sih ini mirip sama permainan kita waktu kecil, permainan bola kasti. Jadi menarik kayak flashback ke zaman dulu. Terus kalau udah bisa mukul hit terus buat poin tuh udah seneng sih. Seneng ya. Harapannya apa sih Mbak Jatuh ke depannya tentang olahraga softball ini, apalagi dari Bantul nih ya? Kalau harapannya mungkin lebih diperhatikan sama pengurus-pengurus daerah ya. Oke. Jadi selain kita ada event apa-apa kita bisa selalu ikut. Supaya juga ya itu sih, cuman bisa lebih diperhatikan lagi aja sih. Kalau Mbak Tata seperti apa Mbak? Kedepannya kan mungkin ini jejaknya masih panjang ya, karena kan baru nih ya join di olahraga softball. Ya sama sih kurang lebih sama Mbak Jatuh ya, lebih diperhatikan aja soalnya ini masih benar-benar olahraga yang awam, nggak setenar bola voli, sepak bola dan semacamnya, masih butuh sosialisasi yang merata buat biar bisa banyak atletnya yang ikut di sini. Thank you banget ya waktunya Mbak Tata. Terima kasih Mbak Kak. mau lanjut latihan lagi nih. Iya. Aduh, aku jadi penasaran gimana ya cara mainnya. Boleh langsung coba. Oke. Oke, sobat olahraga, salah satu basic dari softball ada 4 ya, menangkap, melempar, memukul, dan lari. Jadi mungkin tadi udah dijelaskan untuk menangkap dan melempar. Sekarang ada sedikit basic yang lain adalah memukul. Salah satu untuk memukul adalah untuk memukul kanan nanti biasanya ada 2 pilihan untuk memukul, bisa kanan, bisa kiri. Untuk memukul kanan, tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Paling basic adalah ininya sejajar. Untuk menambah power biasanya ada yang kayak gini atau yang kayak gini. Nah, kalau untuk basic paling umum sejajar gini. Kemudian untuk posisi memukul kaki kanan dan kaki kiri sejajar. Terus kemudian biasanya agak membungkuk, kemudian tangan di atas sisi kepala, kemudian untuk swing seperti ini. Nah, itu untuk basic banget memukul. Kemudian untuk menunjang olahraga softball paling umum adalah jogging dan sprint. Jogging dan sprint digunakan untuk menunjang stamina kita. Nah, kemudian untuk sprint adalah nunjang explosive power. Bisa untuk memukulnya juga termasuk. Soalnya ketika kita sprint, paha dan betis digunakan untuk memukul juga. Kemudian kalau selain itu bisa untuk penguatan tangan. Penguatan tangan untuk memukul bisa menggunakan bed juga. Salah satunya begini, kanan kiri. Kemudian olahraga untuk pinggangnya bisa seperti ini. Ya, kalau di rumah bisa menggunakan bisa cukup berdua untuk latihan memukul dengan menggunakan jaring dan bola. Jadi kita memukul ke arah jaring. Jadi begitu, mungkin sedikit tips yang bisa saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian, terima kasih. Cerah, lemparnya santang. Nah, sobat olahraga, ini adalah salah satu teknik toss ball dalam olahraga softball.
Dan tentunya sudah 30 menit kita menemani sobat olahraga yang ada di rumah. Sampai sini dulu ya perjumpaan kita di episode Softball Insporta. Informasi seputar olahraga dan kesehatan. Dan tentunya saya Winda Melantika pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Insporta berikutnya. Saya mau latihan lagi. Oh juga bisa ya Mas ya.